Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UMS ya. Karena kan saya sudah tahu ya, dosen di UMS ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat PPSI siap. Kembali lagi di kegiatan siniar kita untuk program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Pada hari ini kita sudah kedatangan 2 tamu. Nanti kita akan bertanya jawab dengan tema lulus sarjana mau lanjut PPG atau S2. Nah, di sebelah kanan saya ini sudah ada Mas Eko, mungkin bisa menyapa dulu untuk teman-teman PPSI siap. Silakan. Saya Eko Purnomo, lulusan S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia tahun 2021, kemudian S2 juga di Magister Pendidikan Bahasa Indonesia, lulus tahun 2023 Bu. Saat ini kesibukan saya yaitu mengajar, itu saja. Jadi Mas Eko mengajarnya di mana? Di LBIPU UMS. Berarti dosen ya? Nggih. Sehat ya Mas Eko? Alhamdulillah ya? sehat. Begini sehat? Alhamdulillah. Oke, untuk yang di sebelah kiri saya ini sudah ada mbak-mbak cantik yang kemarin mungkin beberapa orang yang kenal, ini termasuk kalau bahasa Jawanya tuh manten anyar. Iya. Nah, apakah ini juga temannya Mas Eko atau bukan? Silakan Mbak Desi untuk menyapa teman-teman PPSI siap. Baik, perkenalkan nama saya Desi Anggraini. Saya itu temannya Mas Eko dari S1 dan S2. Jadi masuknya bareng, lulusnya juga bareng. Masuk itu tahun 2017 ya Mas? Iya, 2017 untuk S1. S1, lulusnya tahun 2021 juga. Alhamdulillah tepat waktu ya Mas? Iya, alhamdulillah. Kalau untuk S2-nya kita langsung, jadi kita mengikuti yang program fresh graduate itu ya Mas. Iya. Jadi sebelum wisuda kita itu sudah mulai Kuliahan. Seperti itu. Luar biasa kan? Itu namanya Iya. fresh graduate. Iya. Terus Nah, untuk lulusnya alhamdulillah kita juga bareng ya Mas, Iya. tidak sampai 2 tahun. 1,5 Satu tahun tahun kita 6 alhamdulillah bulan. sudah lulus, dan itu berkat dosen-dosen hebat MPBI FKIP UMS. luar biasa sekali ya. Terus setelah lulus S2? Setelah lulus S2 saya berkesempatan melanjutkan PPG. Nah, kebetulan PPG saya itu juga di UMS. Cinta mati dengan Iya. UMS ya. S1, S2 dan PPG di UMS semua. Oke, Begitu, berarti Ibu. simpulannya kalau Mas Eko ini sama Mbak Desi ini dulunya S1 satu kelas. Iya. S2-nya satu Satu kelas kelas, lagi, iya. satu angkatan. Iya. Tapi bedanya Mas Eko melanjutkan untuk mengajar di perguruan tinggi. Iya. Kalau Mbak Desi melanjutkan untuk PPG, PPG, gitu ya. Nah, betul. berarti cocok ya dengan tema pembicaraan kita Wah, pada sangat cocok hari sekali, ini. Bu. Oke, jadi Mas banyak sekali kan ya dari adik-adik yang sekarang masih studi ini bingung. Iya. Kalau aku lulus dari sarjana itu aku baiknya ngambil apa? Apa S2 atau PPG gitu ya. Kalau sepengetahuan saya yang waktu kuliah itu belum ada PPG ya. Iya. Itu kan kembali lagi pada cita-cita. Jadi cita-citanya mau jadi apa? Kalau mau jadi guru ya mungkin berarti harus Iya, PPG. betul. Kemudian kalau mau jadi yang non selain guru itu berarti ya bisa lanjut S2, S2, atau iya. berhenti cukup di S1. S1. Nah, nanti kita akan mengupas tuntas ya tentang apa saja sih yang terjadi ketika kita kuliah S2, melanjutkan studi S2 atau memilih untuk PPG. Nah, ngomong-ngomong tadi waktu studinya hampir tidak pernah molor ya ini yang Iya. Mas Eko dan Mbak Desi ini ya. Nah, itu triknya apa waktu itu? Apakah saling bantu-membantu, bahu-membahu, bergotong Tidak. royong? Tidak. Waktu S1 triknya apa supaya lulus tepat waktu? Tapi ini Mas, kalau sekarang itu kan ada program OBE ya. Nah, Iya. itu waktu Mbak Desi sama Mas Eko sudah ada program itu juga nggak? Belum Belum ada. ya itu. Tapi adanya itu Bu, apabila skripsi kita bisa masuk ke Sinta 2, kita tidak perlu sidang pendadaran. Oh, itu sudah ada. Tapi kalau yang sekarang kan artikel masuk ke Sinta atau proceeding, bahkan proceeding bisa menggantikan ujian dan skripsinya. Kalau dulu tidak ada, hanya Sinta 2 yang diakui.
Oh gitu. Jadi masa studinya Mas Eko sama Mbak Desi ini sama persis selesainya. Kalau sidangnya duluan Mas Eko Ibu, tapi kalau Wisudanya sama kita terus. Iya. Periodenya bareng. Iya, bareng. Oke, baik. Kemudian setelah lulus dari sarjana, tapi sebelum kita ke sana, mungkin menarik juga ya kalau kita bicara kenapa kok Mas Eko sama Mbak Desi itu memilih S1 dan S2-nya di UMS gitu. Oke. Nah, jadi setelah lulus, apakah dulu satu daerah atau ketemunya memang di kampus UMS ini sehingga terus memutuskan untuk studi lanjut S2-nya juga di UMS lagi? Itu kan berarti mungkin S1-nya berkesan apa gimana gitu ya. Tapi kita mulai dari S1 dulu. Waktu SMA kok kenal ada pendidikan bahasa Indonesia di UMS? Kemudian kenapa memutuskan di sini gitu? Coba dari mana Mbak Desi dulu mungkin ya? Jadi alasan saya memilih di UMS ini karena dulunya itu ini pilihan terakhir Ibu sebenarnya di UMS ini. Nah, saya dulu mencoba kalau dulu itu ada SNM ya Pak, SNM, SBM dan Mandiri. Kalau sekarang sepertinya namanya udah beda ya. Kalau dulu itu, nah itu saya belum keterima di situ. Nah, terus akhirnya saya mencari univ swasta yang ada di Solo ini. Saya cari-cari, saya lihat-lihat ini cocoknya apa ya buat fashion saya, buat diri saya gitu. Saya lihat-lihat profil-profilnya dan ternyata saya itu tertarik di bahasa Indonesia. Oke, gitu. Jadi pada akhirnya diarahkan sama Allah ya, digerakkan hatinya untuk masuk di PBSI FKIP UMS. Tapi menyesal apa enggak masuk? Tidak sama sekali Bu. Ternyata endingnya indah pada waktu. Membahagiakan sekali. Itu ceritanya dari Mbak Desi. Kalau Mas Eko gimana? Kalau dari saya itu juga hampir sama ya Bu ya. Sebenarnya saya itu dulu kan IPA ya. IPA itu kan tidak linear ke bahasa Indonesia, kan itu lebih ke sosial humaniora ya. Nah, saya dulu itu juga nekat. Saya dari IPA itu daftarnya malah yang pertama itu pendidikan sejarah dan pendidikan bahasa Indonesia, tapi di universitas negeri, dan keduanya tidak diterima. Kemudian saya sebenarnya saya juga diterima di universitas negeri Islam, tapi tidak di sekitaran sini. Nah, tapi saya juga tidak tertarik untuk masuk ke situ. Pilihan saya saya langsung ke UMS. Ternyata di UMS itu ada prodi yang saya inginkan. Sebenarnya saya pengennya ke sejarah, tapi di UMS kan tidak ada sejarah, adanya bahasa Indonesia. Ya sudah, saya masuk di situ. Lah, orang tua saya menginginkannya untuk saya itu di ekonomi, karena saya dulu itu kan SMA sudah seneng pemasaran gitu lah Bu ya. Saya sudah daftarnya itu pilihan pertama adalah ekonomi pembangunan, pilihan kedua adalah pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, semuanya di UMS. Sebenarnya passing grade saya itu bisa diterima di ekonomi, tapi saya bilang ke orang tua saya kalau saya tidak diterima. Ya sebenarnya bohong ya dulu itu ya, tapi karena saya tidak mantap dengan ekonomi ya, keinginan saya mau menjadi guru waktu itu. Ya sudah, saya tetap milih yang bahasa Indonesia, pendidikan bahasa. Berarti masing-masing punya cerita ya, dan ada alasannya. Yang penting ketika masuk di PBSI itu bukan tanpa alasan. Atau alasannya tuh malah justru gini, lah ketompone ning kono ya sudah gitu. Tidak sama atau sekali. Malah milihnya gini, kayaknya dari semua program studi yang ditawarkan UMS ini kayaknya yang paling gampang bahasa Indonesia gitu. Enggak ya. Ternyata ketika sudah masuk sebenarnya tidak mudah. Banyak rintangannya. Jadi berarti sebelumnya itu tentu pas belum memutuskan, ya sudah, saya akhirnya memutuskan untuk tetap studi tapi di Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan kemudian program studinya bahasa Indonesia. Itu berarti kan sudah mendaftar di kampus sebelah ya, baik sebelah barat maupun timur, dua-duanya sudah semua ya. Semuanya, bahkan sebelah mana-mana sudah didaftar. Dan Mas Eko sama Mbak Desi kan diarahkan untuk ke barat kan, iya, karena mencari kitab suci. Ya. Betul. Dan tidak menemukan. Sudah menemukan. Oh iya. Ijazah itu kan kitab suci kita. Oke, kemudian setelah masuk di program studi bahasa Indonesia waktu S1, itu kesannya apa sehingga memutuskan untuk lanjut S2? Kalau Mas Eko gimana? Kalau saya Bu, saya tuh kenapa pengen ke S2-nya juga di UMS ya? Karena kan saya sudah tahu ya, dosennya di S1 itu sebagian besar juga mengajar di S2.
Nah, saya juga tahu kompetensinya dosen-dosen saya itu ketika saya S1 dan dosen-dosen kami itu, dosen-dosen saya dan Mbak Desi itu sangat luar biasa. Kemampuannya bahkan kepada mahasiswa itu ngayomi gitu loh Bu. Jadi tidak membiarkan mahasiswa itu bodoh amat ke mahasiswa itu tidak. Jadi kita diarahkan. Jadi ketika saya mau lulus S2, mau lulus S1 itu saya sudah diberi arahan sama beberapa dosen mau melanjutkan S2 kemana gini-gini. Nah, dari beberapa dosen itu akhirnya saya memutuskan untuk memilih tetap di sini. Soalnya saya sudah merasakan S1-nya di sini itu enak ya menurut saya, dalam artian enak itu menyenangkan, ilmu-ilmunya bisa saya serap. Bahkan ketika saya sudah masuk S2, saya membandingkan dengan teman-teman saya di beberapa program studi, ada yang di timur, ada yang di barat, ada yang di utara. Itu mereka itu merasakan bahwa kok tidak seperti S2-nya di sini dan S1-nya di sini. Jadi mereka itu kayak teman saya S2 ya Bu ya, itu kaget nih, kok teman-teman yang S1-nya dari UMS itu lebih pinter, misalkan dalam artian mencari artikel jurnal, mensubmit dan lain-lain, lebih terampil gitu deh. Soalnya kita sudah diajarkan dari semester bawah tentang di S1-nya itu semester bawah sudah diajarkan. Jadi kayak gitu menurut kita sudah menjadi hal yang biasa lah. Itu makanan sehari-hari. Makanan sehari-hari itu menjadikan teman-teman yang lain tuh kok bau banget gitu loh yang lulusan. Berarti UMS. itu ini ya apa namanya nilai positifnya ya, yang iya. didapat pada saat kuliah S1 sehingga pas menempuh S2 itu lebih siap gitu karena iya. keterampilan yang seharusnya diperoleh di S2 itu sudah dicicil Iya, waktu betul. di S1. Mbak Desi juga gitu ya? Iya, Bu. Kalau untuk nilai positifnya selain sudah tahu kenal kalau jurnal itu berperingkat, kemudian cara nyusunnya bagaimana, karena kalau untuk saat ini nih di mungkin adik-adiknya Mas Eko sama Mbak Desi ini mungkin mereka sudah jauh lebih tahu lebih awal kan daripada Mas Eko sama Mbak Desi kan. Mungkin kalau Mas Eko sama Mbak Desi itu semester 5 baru kenal artikel gitu, mungkin adik-adik yang sekarang yang di semester awal-awal itu sudah pada kenal ya semester 2 gitu. Jadi bukan sesuatu yang baru. Tetapi itu adalah sesuatu yang baru di tahunnya Mas Eko. Nah, kalau Mbak Desi selain kaitannya sama terampil mencari artikel, memilih S2 kenapa di UMS apa? Ya itu Bu, kalau menurut saya itu dosen UMS itu sangat mengayomi gitu loh. Nah itu tuh tidak semua dosen yang ada di univ itu seperti itu gitu. Jadi saya itu benar-benar dibimbing dan cerita sedikit ya Bu. Terus alhamdulillah di S2 itu saya juga dapat beasiswa itu, hibah tesis itu, dan itu dosennya sangat membimbing luar biasa gitu. Sehingga itu yang membuat saya itu cepat lulus Bu. Jadi 1,5 tahun saya bisa lulus. Jadi kalau di S2 di UMS itu untuk tesisnya itu diusahakan kolaboratif melalui hibah ya. Sehingga mahasiswa itu tidak terlunta-lunta untuk mencari sendiri idenya apa gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke intinya dari apa yang akan kita bahas ya kan, berarti berkaitan dengan kenapa Mas Eko berhenti memutuskan untuk cukup di S2 saja, tidak ikut PPG gitu kan. Beda kalau sama Mbak Desi ini sudah S2 tapi masih ikut PPG. Berarti itu mungkin kaitannya tuh sama cita-cita. Lah boleh nggak disampaikan mungkin cita-citanya Mas Eko sama Mbak Desi itu beda. Nah, cita-citanya Mbak Desi apa itu? Dari dulu itu emang pengennya jadi guru Bu. Nah tapi singkat cerita ya Bu, jadi itu waktu S1 itu sebenarnya saya itu tidak terlalu fokus pada kuliah gitu. Kan saya ikut organisasinya. Jadi itu saya merasa ilmu saya itu kurang. Nah, terus saya kan berpikir ini tuh emang kesalahan saya, bukan dosen saya. Saya tidak terlalu fokus ke kuliah. Padahal dosen saya itu sudah memfasilitasi. Iya, sudah memfasilitasinya begitu. Nah, makanya saya itu juga salah satu alasan saya memilih S2 di UMS gitu, karena ingin lebih menggali ilmu lagi dan belajar bersama dosen PBSI gitu. Terus kenapa kok melanjutkan ke PPG tadi itu setelah S2? Kan sudah S2 tuh. Kenapa harus PPG padahal lulus S1 aja bisa PPG ya? Iya, betul. Kenapa Mbak Desi? Ya karena goal saya, cita-cita saya itu menjadi guru, lebih ingin ke
dunia pendidikan yang di SMP ataupun SMA begitu. Jadi artinya kalau memang cita-cita dari awalnya guru itu ya lulusan S1, S2, S3 pun harus tetap ambil PPG untuk bisa jadi guru gitu ya? Kalau untuk saat ini sepertinya iya Bu, karena yang saya lihat itu di sekolahan itu sudah tidak bisa menerima honorer. Apalagi sekolah negeri ya? Iya, di sekolah negeri tidak bisa Bu. Nah itu ada beberapa teman saya yang keterima di negeri, tapi Bu itu tidak masuk di Dapodik. Jadi ibaratnya apa ya Pak? Terlunta-lunta. Ya, kalau suatu saat ada P3 masuk atau PNS masuk, dia itu akan bisa tergeser cari sekolah lain. Oh, gitu. Iya. Dan itu mau tidak mau Bu, gitu. Berarti kan prosedur dan prosesnya untuk masuk di PPG maupun S2 itu kan ada perbedaan ya? Ada. Apakah jauh lebih rumit masuk di S2 atau PPG gitu ya? Coba kita tanya dulu sama Mas Eko, waktu mau daftar S2 itu persiapan apa saja yang Persiapannya apa ya? dilakukan? Ya paling seperti mau mendaftar di S1 ya Bu ya, paling berkas-berkas itu harus siap, kemudian ijazah kalau dulu bisa dipakai SKL waktu saya itu. Kemudian kok kenapa saya mau melanjutkan S2 tidak ke PPG itu ya. Karena saya itu cita-citanya sejak dulu itu sebenarnya pengen jadi guru juga Bu. Cita-cita dari awal itu pengen jadi guru. Nah dulu kan waktu saya S2 itu saya sudah menabung untuk, saya itu pengen S2 itu sejak semester 2 S1. Jadi saya mengumpulkan sedikit rezeki saya itu untuk nanti persiapan ke S2. Iya, jadi sudah nggak tahu ada PPG atau apa kan saya sudah tidak berpikir sampai di sana. Pokoknya intinya saya sudah niatan dari dulu saya pengen melanjutkan S2. Walaupun nanti jadi guru atau jadi yang lainnya, yang penting saya S2. Niat saya untuk mengembangkan keilmuan saya begitu. Jadi berjalannya waktu ternyata kalau mau menjadi guru itu harus PPG sekarang. Nah, saya alhamdulillah ternyata saya tidak saya menjadi tenaga pengajar di LPIPU UMS. Ya, sama-sama pendidik sebenarnya, tapi kan cuma bedanya yang satu dewasa, yang satu masih anak-anak, cuma bedanya jenjangnya saja ya Bu ya. Tapi kan sebenarnya sama ya, mendidik ya. Itu kan intinya saya tuh pengennya menjadi seorang pendidik gitu. Kalau S2, nah tidak itu Bu, tidak harus menjadi dosen. Kan bisa saja menjadi praktisi, bisa saja menjadi di balai bahasa, peneliti, di BRIN, editor bahasa. Itu kan semuanya harus minimal S2 biasanya, apalagi di BRIN itu loh. Di BRIN kemarin itu syaratnya harus S3. Nah, jadi kalau S2 itu tidak, misal kita tidak punya rezeki di dosen, kita bisa mencari rezeki di lainnya yang saya sebutkan di awal tadi. Seperti itu. Nah, kalau lihat perkembangannya sejauh ini, mungkin Mas Eko akan berbelok gitu nggak? Kayaknya saya mau ikut PPG aja. Ayo ikut. Masih dalam pemikiran Masih ya? dalam pemikiran sepertinya, perenungan. Iya apa enggak, apa studi lanjut S3 aja. Ya, insya Allah kalau ada rezeki ya mau studi lanjut S3. Oke. Biar semakin berkembang. Nah itu ya, kalau S2 berarti ya prosedurnya tadi hampir mirip ketika mau mendaftar S1, tidak terlalu banyak berkas yang harus disiapkan ya. Tetapi kan ada rekomendasi ya kalau nggak salah. Iya, Jadi ada. ketika masuk di S2 itu harus ada rekomendasi. Lah itu rekomendasinya itu bisa dari siapa saja itu? Bisa dari dosen kita ketika S1 pembimbing, kemudian bisa atasan kita. Misalkan kalau di sekolah, misalkan udah ngajar di sekolah ya berarti kepala sekolah. Seperti itu, bisa dosen di universitas lain juga bisa. Oke, berarti ya tidak. Intinya yang sudah dikenal selama kurang lebih 2 tahun lah. Oh gitu, memberikan rekomendasi untuk bahwa mahasiswa ini calon mahasiswa ini recommended gitu ya betul. Untuk bisa melanjutkan studinya. Oke. Nah, itu mungkin sederhana ya, berarti untuk mendaftar S1 ke S2. Nah, kalau dari S1 atau lulusan S2 itu ketika mau daftar ke PPG, karena kan kalau ini kan S1 S2-nya masih di perguruan tinggi yang sama, mungkin berkas-berkasnya bisa dikumpulkannya itu dengan waktu yang tidak lama gitu ya, terus tidak
melalui sistem yang mungkin cukup kompleks gitu kan. Nah, mungkin kalau Mbak pengalaman yang didapatkan Mbak Desi kan yang Mas Eko nggak dapat ini ketika mendaftar PPG kan, kalau PPG itu berarti tidak berdasarkan aku daftar PPG-nya di UMS kan, nggak gitu ya? Tidak, Bu. Nggak. Nah, gimana tuh prosedurnya supaya sobat PBSI ini tahu ketika mendaftar PPG itu saya ditempatkan di UMS atau ditempatkan di LPTK lain itu berdasarkan memang saya daftarnya di situ sama seperti saya memilih waktu mau S1 sama S2 atau tidak gitu. Coba Mbak Desi bisa dibantu ceritakan pengalamannya ketika daftar PPG, prosedur daftarnya dulu. Kayaknya ribet ya? Iya, lumayan Pak. Lumayan. Ya. Jadi yang harus disiapkan adalah persyaratannya dulu, Bu. Salah satu persyaratan yang paling krusial itu tidak masuk di dalam Dapodi. Tidak masuk di dalam Dapodi, berarti nggak boleh terdaftar sebagai guru dulu. Iya. Boleh terdaftar kayaknya, tapi harus dicabut ya. Iya, tapi harus dicabut itu nanti kan prosesnya juga lama. Iya, lama Pak. Nanti pendaftarannya udah tutup, kita baru ke ACC. Nah, itu takutnya itu. Nah, terus itu kayak seperti surat sehat, terus surat sehatnya jasmani rohani, terus bebas narkoba, nafsa itu kita cari surat dari kepolisian itu SKCK. SKCK itu kalau kita S1 S2 kan sepertinya tidak Tidak perlu ada, ya Pak tidak ya. ada. Nah, itu kalau PPG itu harus itu salah satu syaratnya. Nah, tapi pesan saya kalau mau cari surat sehat itu aja Bu. Jadi setelah lolos, karena surat sehat jasmani rohani itu kan waktunya hanya sebentar. Nah, proses dari seleksinya itu ada 3, dari seleksi pertama sampai terakhir itu lama, hampir setengah tahunan itu Bu. Takutnya nanti nggak berlaku gitu. Kadaluarsa. Jadi tidak berlaku, kita malah cari 2 kali gitu. Nah, jadi untuk seleksinya itu ada 3 tahap. 3 tahap itu yang pertama administrasi ya. Administrasi itu seperti biodata kita, terus CV gitu, ijazah-ijazah kita. Oh ya, kalau PPG itu tetap S1 ya Bu, jadi bukan S2 gitu. Yang dimasukin tetap S1. Oh, ijazahnya ya, pakai S1. Ya. Jadi ijazah S2 nggak dipakai? Tidak. Diistirahatkan. Itu S1, terus kita itu juga mengisi pengalaman seperti pengalaman berorganisasi, terus pengalaman sosial lainnya gitu, ikut relawan atau apa. Jadi emang pengalaman saya yang saya dapat di S1 FKIP UMS ini sangat menunjang sekali pada saat saya mendaftar gitu Bu, karena itu juga organisasinya ada juga aktif. Organisasi juga gitu. Nah, terus yang di administrasi itu ada satu lagi yang cukup krusial juga, itu esai Bu. Jadi kita membuat esai. Esainya nanti ada pertanyaan terus kita jawab. Nah, itu banyak sekali. Itu yang masih diingat pertanyaannya seputar apa? Esainya kan diri sendiri berarti ya? Iya. Mungkin apakah menceritakan kelebihan kita apa, Ya, kekurangan itu. kita apa, pengalaman yang pernah dialami dan sampai hari ini belum terlupakan. Ya. Apa tuh pertanyaannya? Ya, itu juga ada Bu. Terus yang itu alasan mengapa ikut PPG, terus motivasi menjadi guru itu apa dan sebagainya itu. Nah, menurut saya kalau teman-teman semua nulis esai itu dicatat gitu Bu. Jadi kita punya catatan lagi gitu kan, karena nanti itu berkaitan dengan tes Wawancara? ketiga. Iya, tahap 3 itu ada wawancara. Yang membahas tentang esai lagi. Iya, membahas. Iya, Jadi iya. soalnya itu nanti udah tidak bisa dibuka. Oh ya, berarti bisa triknya selain mencatat ya, mungkin diketik dulu. Iya. Iya. Jadi diketik sebelum dulu. dimasukkan ke sistemnya pendaftaran GTK itu, Iya. kita ketik dulu di Word gitu ya. Ya, jadi Terus kita habis punya itu kita file. save, baru nanti kita copy, kita masukkan. Iya, ke sana. itu paling Jadi waktu wawancara itu jawaban antara apa yang kita tulis, tulis dan sama apa yang di- kita ungkapkan itu konsisten, Sama. ya, sesuai. konsisten gitu ya. Minimal konsisten. Jadinya nggak mencela-mencela. Menceli. Oke. So, Oke, itu kan tadi yang administratif. Iya. Terus Tahap kedua ada tes substantif. Tes substantif itu terdiri dari 2 Ibu. Ada konten itu sesuai dengan
dengan kalau saya bahasa Indonesia berarti bahasa Indonesia, kalau matematika ya sesuai matematika itu, dan itu biasanya di konten itu saya kan dulu juga itu ya Bu, pernah mengajar di SMK gitu, terus saya lihat-lihat itu di konten itu hampir mirip di soal-soal di materi SMA gitu. Jadi materinya itu enggak yang bahasa murni, tapi ada Ada juga Berarti- morfologi gitu juga ada. Berarti ada bahasa murninya, Iya. ada Pendidikannya. pembelajarannya, Iya, gitu ya. pembelajarannya. Apa yang didapat waktu di S1 itu berarti membantu ya Membantu untuk bisa sekali, Bu. mengerjakan Iya. substantif itu ya. Terus tadi ada 3 tahap ya, setelah substantif. Substantif itu tadi kan yang pertama ada konten, yang kedua ada literasi dan numerasi. Oh, Bu. ada sub-subnya Iya. lagi. Ya lagi banyak sekali ya. Jadi tahap tesnya lumayan banyak gitu. Terus yang ketiga itu wawancara tadi. Wawancara itu biasanya menyesuaikan dengan esai kita. Oke lah, pada saat wawancara itu dilakukannya daring, luring, terus pewawancaranya itu ada berapa orang? Itu dua. Ada 2 orang Iya, ya. ada 2 Nah, orang. apa namanya? Waktu itu berarti yang mewawancarai kan bukan dosen UMS toh, meskipun kemudian pada akhirnya PPG-nya di UMS. Iya, bukan itu. Jadi dan PPG itu semuanya, bahkan saya waktu ujian UKIN itu tidak pernah berjumpa dengan dosen UMS Bu. Jadi benar-benar murni dari pusat. Iya, dari pusat gitu. Tapi kan kuliahnya sama dosen UMS. Iya, kalau kuliahnya tetap bersama dosen UMS yang sangat luar biasa. Oke. Berarti tadi itu untuk PPG itu ada 3 tahapan ya. Yang pertama administratif, Iya. yang kedua substantif. Yang Nah, substantif itu juga terbagi lagi Menjadi ada konten, konten, literasi literasi dan dan numerasi. numerasi. Yang terakhir Wawancara. Nah, kemudian sampai akhirnya Mbak Desi pas diterima, dinyatakan lolos, terus ditempatkan di UMS itu mungkin waktu itu secara administratifnya itu memilih lokasi atau bagaimana gitu. Itu ada perbedaan Bu. Kalau di gelombang 1 itu ditempatkan dari pusat. Kalau gelombang 2, nah ini saya ikutnya gelombang 2 itu. Jadi gelombang 2 itu memilih LPTK-nya sendiri. Jadi diberi kebebasan. Mungkin dari pengalaman gelombang 1 itu banyak mahasiswa itu diberikan LPTK-nya jauh dari domisili gitu Bu. Jadi banyak yang protes. Akhirnya itu di gelombang 2 itu boleh memilih. Nah, terus tanpa ragu-ragu saya langsung memilih di PPG FKIP UMS. Kembali lagi. Kembali Nah, lagi. kalau untuk pemilihan lokasi itu pernah nggak punya teman yang sebenarnya sama-sama memilih UMS gitu misalnya ya, atau di LPTK lain yang sudah mereka pilih karena sesuai domisilinya, terus dinyatakan diterima tapi ternyata tidak ditempatkan sesuai LPTK yang dipilih, ada nggak pada saat itu? Kalau dari teman saya sendiri tidak ada Bu. Jadi semuanya Semua sesuai pilihan sesuai ya? pilihan, Nah, iya. kita diberi kesempatan untuk memilih LPTK-nya itu berapa banyak? 2. Waktu Iya. itu Mbak Desi milih mana? Yang pertama Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang kedua Universitas 11 Maret. Oke, berarti kan bisa jadi kalau yang Satu. pilihan satunya kuotanya Iya, udah penuh, penuh, dipindah. dialihkan ke Pilihan LPTK kedua. yang kedua Iya. gitu ya. Berarti ya Alhamdulillah alhamdulillahnya ujiannya semuanya sama- lancar ya, lancar. sesuai dengan yang diharapkan gitu ya. Oh, saya milihnya di sini gitu. Itu apa ya, rezeki yang tidak semua orang mungkin dapatkan ya, Dapatkan, Mbak iya. Desi ya. Oke. Begitu, kemudian kalau terkait dengan prosesnya di sini berarti kita posisikan Mbak Desi sebagai seseorang yang memilih untuk ke PPG PG. dan Mas Eko yang memilih ke S2. S2. Nah, untuk menjalani 2 hal ini itu pada saat proses, kendala apa yang menurut Mas Eko itu sudah sering dihadapi atau kendala yang apa ya, yang dialami saat proses S2 dan ataupun PPG? Kalau saya ya Bu ya, proses S2 kayaknya ya tidak ada kendala yang terlalu berarti ya. Soalnya kan kuliahnya itu hanya Jumat dan Sabtu. Apalagi waktu saya itu masih banyak daring karena pandemi ya. Jadi mau disambi ngajar di tempat lain
bisa banget, atau di sambil pekerjaan yang lain bisa. Kebetulan waktu itu saya sambil ngajar di SMK Muhammadiyah juga di Surakarta, Bu. Jadi ketika antara kuliah S2 dengan bekerja itu bisalah membagi waktunya, sangat-sangat bisa. Apalagi kita hanya kuliah 2 hari, tapi yang sedikit kesulitan itu tugasnya ya mungkin ya. Karena apa? Karena kan 1 minggu jaraknya, sedangkan sehari itu ada 2 mata kuliah. Nah pasti 2 mata kuliah itu ada tugasnya di setiap minggunya. Jadi yang sedikit sulit itu kadang membagi waktu untuk mengerjakan tugas kuliah dengan tugas yang lainnya. Ya. Itu saja. Oke, mungkin Mbak Desi punya pengalaman temannya satu angkatan itu ada yang ternyata S1-nya itu tidak dari kependidikan. Karena kan dengar-dengar itu untuk bisa masuk PPG kan nggak harus S1 kependidikan ya, Iya, Bu. bisa murni. Bisa, Misalnya saya lulusannya dari Fakultas Sastra. Ilmu Budaya gitu ya, Fakultas Ilmu Budaya, terus kan dapat titel sarjana sastra, berarti kan ya Iya. SS itu. Kemudian tapi ikut PPG karena pengen jadi guru itu kan bisa ya. Bisa, Bu. Nah itu ada Linearitas. nggak pengalaman punya temen kayak gitu? Kalau teman waktu kuliah tidak ada, tapi ini teman kerja ada, Bu. Ternyata dia itu lulusan itu bahasa sastra murni. Indonesia. Iya, sastra Indonesia yang murni itu. Tentunya kalau yang dari murni kemudian ikut PPG juga banyak hal apa ya namanya shock Iya, shock culture gitu ya. culture. Jadi Iya. ada beberapa istilah kependidikan, mata kuliah. Yang nggak pernah buat modul ajar, Iya. tiba-tiba disuruh buat Betul. modul ajar gitu. Terus itu kan kalau bikin modul ajar kan sesuatu yang kompleks ya. Iya, di Untuk pendidikan. memahami istilahnya aja mungkin juga agak kesulitan gitu. Misalnya kayak indikator pencapaian kompetensi itu apa, terus bagaimana merumuskannya. Tujuan pembelajaran dan lain-lain. CP kalau sekarang kan CP, ATP itu, Oh Bu. iya, Jadi kalau yang lebih kurikulum baru. Iya. elemen, Elemennya, fase-fasenya. terus profil pelajar Pancasila. Pancasila ya itu juga harus dikaitkan. Nah itu meskipun mungkin dulu Mbak Desi sama Mas Eko waktu kuliah kurikulumnya belum ke sana, dan pada saat PPG itu kurikulumnya sudah yang baru, itu kan dengan background pendidikannya itu kan jauh lebih siap ya dibandingkan yang oke. Kalau untuk Mbak Desi sendiri, pengaruh baik positif maupun negatif yang kemudian dirasakan langsung dari ikut PPG itu apa? Yang dapat dirasakan langsung ya, Bu. Ya yang pertama itu kurikulum kan selalu berganti, Bu. Nah di PPG ini jadi sebelum saya terjun ke dunia pendidikan, sebelum mengajar saya sudah dibekali dulu. Seperti sekarang kan ke administrasinya itu banyak gitu. Nah di PPG saya sudah mempelajarinya. Terus model pembelajaran dan sebagainya itu sekarang juga ada tuntutan seperti PJBL, PBL. Kalau dulu waktu S1 kan biasanya inquiry, terus Contextual teaching, kontekstual, discovery learning. Nah ini saya mendapat pengetahuan baru terkait dengan model pembelajaran. Terus pendekatan pembelajaran seperti TARL, CRT gitu. Jadi sekarang kan kita itu kalau bisa kan lebih teknologinya ada. teknologi iya, kebudayaan tetap jalan begitu, Bu. Sebenarnya kalau terkait kebudayaan dari dulu itu sudah ya, Bu. Saya masih ingat pengampunya Bu Dini. Oh, iya. Dulu waktu kuliah itu. apa ya? Jadi mata kuliah apa? Dikaitkan dengan budaya budaya sekitar. Nah, kalau sekarang Membuat kan- materi aja kayaknya. Ya. Oh iya. Saya masih ingat dulu kayaknya teks deskripsi Nah, yang kalau dulu saya. itu namanya apa ya, Pak itu? Kalau sekarang Prinsip kan diversifikasi. Nah, Iya, dalam pembelajaran kurikulum 2013. Saya kalau masih sekarang ingat itu. lebih ke CRT. CRT. Iya. Sekarang kan istilahnya banyak tuh. Banyak, iya. Ada berdiferensiasi, CRT, TARL. Iya. Jadi kita masuk ke sekolah itu tidak terlalu kaget gitu, Bu, karena kita sudah mendapat ilmu-ilmu itu di PPG. Kalau untuk pengaruh secara apa ya namanya ya, jenjang karir dan profesi gitu. Misalnya
oh kalau sudah ikut PPG itu pasti nanti akan jadi P3K. atau nah, itu gimana itu Mbak Desi? Mungkin ada yang perlu diluruskan ya dari pandangan banyak orang. Itu kayaknya menarik banget ya Bu ya. Nah, kan itu mungkin yang belum mengalami kan banyak bertanya-tanya ya. Nanti emang naik kelebihan saya ikut PPG apakah setelah saya lulus PPG saya akan langsung dapat Pasti P3K. Oh, enggak, bukan yang itu yang langsung dapat Penempatan. nomor sertifikat di nomor sertifikat pendidik atau bagaimana. Nah, itu kan termasuk dampak ya. Nah, itu gimana tuh sebenarnya itu bagaimana itu? Kalau dampak yang paling saya rasakan itu setelah lulus PPG itu alhamdulillah saya lolos P3K Ibu. Nah, tapi di situ kita juga harus berjuang. Tidak semua lulusan PPG itu langsung disalurkan, tapi kita tetap juga mengikuti Prosedur yang ada dalam rekrutmen P3K itu. Nah, jadi tapi Ibu ada plusnya itu, jadi kita mendapat nilai afirmasi di konten. Oke, jadi artinya gini, ketika ada pembukaan P3K nih, terus ada formasi yang bahasa Indonesia, itu apakah di bagian kualifikasi itu disebutkan harus lulusan PPG gitu atau memang cukup sarjana pendidikan? Kalau misalnya formasinya tuh guru bahasa Indonesia, kualifikasinya itu harus punya ijazah PPG yang bahasa Indonesia atau cukup S1 bahasa Indonesia itu sudah bisa daftar P3K gitu. Jadi P3K itu terbagi Bu, ada P1, P2, P3 dan P4. Nah, lulusan P3K ini lulusan PPG ini masuknya di P4. P4 itu pelamar umum, P3 itu buat guru yang sudah dapodik lebih dari 2 tahun per tahun 2021. Nah, itu kan saya baru lulus Bu, otomatis kan belum bisa ya Bu. Beda jalur ya. Yeah. Pintunya buat bisa masuk itu Yeah, beda. Jadi beda. lebih adil ya. Artinya tidak P3K pasti menjadi PPG pasti menjadi P3K gitu ya. Berarti kan ketika mendaftar P3K itu yang lulus PPG akan bersaing dengan juga yang lulusan PPG, iya. Yang kemudian ijazahnya S1 dan sudah mengajar 2 tahun ya minimal, itu juga akan bersaingnya dengan komunitas yang sama. Iya. Jadi yang P4 itu ada lulusan PPG sama guru yang di bawah 2 tahun dapodiknya itu Ibu. Tapi kan yang ikut PPG itu plusnya lagi mendapat itu tadi Bu, afirmasi di nilai konten. Iya, nilai kontennya itu langsung full. Full. Nah, jadi kita berjuangnya di tes wawancara dan pengetahuan umum. Iya, pengetahuan umum. Oke, berarti tidak mesti kok lulus PPG langsung jadi P3K P3K tidak. Tapi sepertinya ada yang lulus PPG tapi tidak gagal P3K juga ada ya. Ada Pak. Jadi tidak. Pas saya buka kan saya juga kepo dengan PPG dan P3K itu. Kalau dampaknya dan pengaruhnya untuk Mas Eko setelah lulus S2 terkait dengan karir yang sekarang sedang dikembangkan apa? Kalau dampaknya ya kebetulan saya bisa itu Bu menjadi dosen di LPIPU UMS ya. Kemudian selain itu saya juga tidak hanya mengajar tapi saya juga dilibatkan dalam misalkan editor bahasa, kemudian menjadi preview jurnal, bahkan beberapa teman saya itu ada yang minta tolong untuk nge-proofreadkan artikel mereka atau yang lainnya. Jadi tidak serta-merta ketika kita lulus S2 itu pasti kita bisa menjadi dosen. Itu tidak bisa seperti itu juga Bu. Ada beberapa teman saya juga ketika S2 lulus ada yang berprofesi selain menjadi dosen. Kan kebanyakan orang itu berpikir bahwa ketika kita mengambil S2 itu kan pengennya menjadi dosen ya, tapi tidak semuanya seperti itu. Beberapa teman saya bahkan ada yang menjadi editor bahasa, ada yang menjadi penulis buku bahan ajar untuk siswa SMP SMA seperti itu. Ya. Kalau S2 ya cuma itu saja mungkin Bu, tidak ada yang itu bukan itu saja. Iya. Itu luar biasa Pak. Kan kalau yang PPG kan pilihannya cuma satu jadi guru. Iya. Berarti kalau yang S2 kan malah banyak. Iya, kemana-mana sebenarnya. Ya.
Kalau mau jadi guru di swasta juga bisa. Mau melanjutkan PPG lagi juga bisa, masih bisa. Mau menjadi editor bahasa bisa, peneliti bahasa bisa. Jadi proofreader tadi Iya, itu. proofread juga bisa. Apalagi ini sekarang kan banyak konten-konten bahasa seperti narabahasa itu loh, Bu. Itu kan juga membukanya banyak pendidikan yang S2. Itu kita bisa kerja separuh waktu atau tidak langsung ke tempatnya gitu. Jadi kita bisa nyambil lewat daring. Oke. Berarti kan kalau demikian kan ini ya, Mas Eko itu baru mengawali karirnya untuk kedepannya menjadi dosen. Gitu ya. Terus kalau Mbak Desi ini baru mengawali karirnya sebagai guru P3K. Nah, harapan kedepannya apa nih? Mungkin kan ini P3K baru masuk itu kan baru dimulai. Ini dosen juga baru dimulai gitu ya. Berarti kan masih banyak cita-cita dan harapan. Harapannya kedepannya apa kalau untuk Mas Eko? Setelah ini mengawali untuk dosen di LBIPU dulu gitu, lah pasti kan ada cita-cita yang lebih besar. Iya, kalau harapan saya ya paling tidak bisa menjadi dosen di prodi gitu ya Bu ya. Tapi ya tidak dimanapun tidak apa-apa, yang penting bisa menjadi dosen tetap di prodi bahasa Indonesia, bisa di universitas yang lainnya. Kemudian pengen lanjut S3 juga Bu setelah S2, jadi lebih mau mengembangkan keilmuan saya tidak mau hanya sampai S2, kalau bisa ya sampai terakhir bisa saya amin bisa sampai S3 gitu. Nah itu S3-nya nanti mau di UMS lagi atau di kemungkinan yang lain? Di UMS, tapi tidak tahu nanti berjalannya waktu di mana. Masih direnungkan ya? Masih direnungkannya Nampaknya harus. Ini Mas Eko banyak kegalauan ya. Tadi mau S3 apa mau PPG? Kenapa kemudian kok berpikir apa PPG aja ya? Apa karena terinspirasi sama Mbak Desi? Iya, terinspirasi sama teman-teman saya itu banyak yang setelah PPG itu mereka jadi ASN gitu loh Bu. Jadi saya pernah berpikir untuk apa saya gak PPG aja ya, tapi itu cuma pikiran sering hanya lewat saja itu, tapi tidak harus saya renungkan dalam-dalam, tidak ya, cuma pengen tapi ya sebenarnya saya masih pengen mau menjadi dosen gitu. Ya. Oke, harapannya berarti nanti bisa diterima menjadi dosen tetap iya, di kalau tidak ya saya pengen menjadi peneliti bahasa di BRIN. Ya. Tapi sejauh ini usahanya yang sudah dilakukan? Kalau di BRIN itu harus S3. Nah, makanya itu saya mau melanjutkan S3 itu. Kemarin formasi CPNS yang dibuka di BRIN itu semuanya S3 seperti itu. Jadi baiknya S3 dulu apa nikah dulu? Sebaiknya kalau bisa dua-duanya kenapa tidak? Oh gitu. Iya. Oke. Ya kita doakan semoga apa yang menjadi harapannya Mas Eko ini Amin. Semoga tahun 2025 tahun keberuntungan Mas Eko. Iya, tapi kayaknya tidak deh. Katanya tahun 2025 itu tahun dudo. Jadi katanya percaya beton ya? Tidak. Hanya untuk intermezzo saja. Oke, terus kalau Mbak Desi harapannya apa nih? Karena baru memulai karirnya sebagai guru P3K Bahasa Indonesia di mana, Mbak? Di SMP 20 Surakarta. SMP 20 Surakarta loh. PPG-nya di Surakarta. Ngajarnya di Surakarta. Rumahnya dekat dengan Surakarta. Itu sudah beruntung banget ya itu ya. Masya Allah. Sebelum kita tanya amalannya apa? Ya? Itu nanti ke episode berikutnya kalau ke amalan terlalu panjang ini nanti. Pasti doa orang tua ya Bu ya. Oke, harapannya apa Mbak Desi? Kan Mbak Desi ini berarti harapannya mungkin akan jauh lebih banyak daripada Mas Eko. Kenapa? Karena baru memulai rumah tangga, baru memulai menjadi karirnya di guru tadi SMP 20 Surakarta sebagai guru P3K. Apa Mbak harapannya Mbak? Cepat punya anak. Salah satu list ya Pak. Ya harapannya jadi harapan saya yang pertama itu Bu, bisa bermanfaat dulu di situ karena kan juga baru. Masya Allah, ini luar biasa Bu ini narasumber kita ini. Terus yang kedua? Yang kedua itu harapan saya itu, ini kan saya ASN kan ada dua ya Bu, P3K sama PNS. Nah saya itu dengar-dengar di sekolah itu kalau ingin ke jenjang berikutnya apa ya? Karirnya lebih bagus ya, gitu ya. Ya
P3K itu kayak hanya setah gitu loh Bu. Jadi golongan pun tetap saya itu pakainya kan S1 jadi golongan 9. Saya tidak bisa naik seperti PNS. Padahal punya ijazah S2. Iya. Gitu. Kan eman-eman sekali kalau tidak dimanfaatkan. Kalau Gak ada yang eman-eman Pak, ilmu Oh kan bisa iya. kalau ijazahnya lulusannya S2 bisa jadi kepala sekolah. Iya, tapi dengan syarat PNS Bu. Oh, oke. ASN-nya yang PNS. Nah, jadi harapannya bisa P3K dan PNS itu setara saja. Karena Paling tidak setara gitu iya, ya. paling tidak setara gitu. Karena nanti kan kalau ingin menjadi kepala sekolah dan Ikut guru penggerak, Iya, ikut ikut. apa-apa. Guru itu penggerak bisa bisa. P3K masih bisa, tapi kan syarat seperti kepala sekolah seperti itu kan harus jadi PNS Bu. Katanya Pengawas sekolah. gitu. Pengawas sekolah. Karena kan memang kalau karirnya guru itu ya. Iya, biasanya. Ya. Yang terakhir ya Mas Eko sama Mbak Desi ya. Jadi tolong kasih saran buat sobat PPSI Siap ini untuk mereka bisa memutuskan nanti setelah lulus dari sarjana mereka akan apa. Ini dimulai dari siapa dulu nih? Mas Eko apa Mbak Saya Desi? dulu saja ya. Soalnya saya pasti singkat padat dan jelas. Oh, kirain singkat padat tidak jelas. Kalau menurut saya ya Bu, apabila kan sekarang ini banyak sekali FKIP lulusan S1 pendidikan tapi tidak bercita-cita menjadi guru. Nah itu saya sarankan untuk mending melanjutkan ke S2. Kalau Mbak Desi, Jawaban saya sudah dijawab oleh Mas Eko Ibu. Jadi pertama tergantung cita-cita kita ya Pak ya. Cita-cita Iya. kita itu lebih ke Guru atau yang lainnya. Kalau emang guru saya sarankan ikutnya tetap ke PPG. Nah, nanti setelah PPG jangan lupa S2 juga. Iya. Biar jenjang karirnya lebih Bagus. bagus. Celengan. Iya. ya oke. Terima kasih Mas Eko dan Mbak Desi. Sobat PPSI Siap, mungkin cukup untuk kali ini pembahasan kita Iya. tentang lulus sarjana mau lanjut S2 atau mau pilih PPG PPG. ya. Kita nantikan Tentukan pilihanmu. tentukan pilihanmu mulai dari sekarang. Nantikan siniar dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia selanjutnya, tentunya dengan tema-tema yang menarik. Jadi sobat PPSI dimanapun kalian berada, jangan lupa untuk subscribe YouTube-nya PPSI FKIP UMS Official. Nah, kita tutup kegiatan siniar kita pada hari ini. PPSI siap, Santun, inovatif, amanah, profesional.